Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan kembali dari materi kelompok ke-9, yaitu makalahnya berjudul Cara Mengajarkan Hadis kepada Anak Usia Dini. Di sini yang akan kita bahas ada 3, yaitu pentingnya mengajarkan hadis kepada anak usia dini, dan juga yang kedua yaitu karakteristik anak usia dini dalam belajar, dan juga yang terakhir yaitu metode yang efektif dalam mengajarkan hadis kepada anak usia dini. Yang pertama yaitu pentingnya mengajarkan hadis kepada anak usia dini. Mengajarkan hadis sejak usia dini itu bukan hanya membantu anak dalam mengenal Islam secara lebih utuh, tetapi juga membentuk dasar karakter yang kuat dan positif. Anak-anak usia dini itu sedang berada pada fase perkembangan spiritual yang aktif dan sangat mudah dibentuk, sehingga pengenalan terhadap hadis dapat menanamkan nilai-nilai Islam sejak awal kehidupan mereka. Di sini juga ada materi yang kedua, yaitu karakteristik anak usia dini dalam belajar. Untuk memahami karakteristik ini sangat penting agar proses pembelajaran termasuk pengajaran hadis dapat dilakukan secara efektif dan menyenangkan. Dilakukannya dengan belajar melalui bermain, dan juga yang kedua yaitu konkret dan visual. Dan juga yang ketiga yaitu dapat meniru dan mengamati. Yang keempat yaitu rentang konsentrasi pendek. Yang kelima yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, dan juga yang terakhir yaitu belajar dari pengalaman langsung. Materi yang ketiga yaitu metode mengajarkan hadis kepada anak usia dini. Metodenya itu dengan penggunaan metode bermain dan menyanyi. Kita anak usia dini itu sangat menyukai kegiatan menyenangkan. Jadi mengajarkan hadis itu melalui lagu atau nyanyian yang sederhana dan juga berirama. Di situ juga dapat membantu mereka mengingat dan memahami isi hadis. Yang kedua yaitu dengan metode keteladanan, yaitu atau metode modeling. Anak belajar banyak dari meniru guru atau meniru orang tua. Jadi contohnya itu dengan mengamalkan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya hadis tentang senyum, yang berisi hadisnya itu senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Dan juga yang ketiga yaitu dengan metode bercerita. Menyampaikan hadis itu melalui cerita yang relevan dan menarik itu dapat membantu anak memahami konteks dan makna dari isi hadis. Cerita itu tentang kehidupan Rasulullah yang berkaitan dengan isi hadis menjadi media yang efektif. Di sini juga ada dengan metode pengulangan. Metode pengulangan ini bisa dilakukan saat kegiatan rutin, seperti kegiatan sebelum makan, tidur, atau pengulangan hadis secara rutin dapat membantu anak menghafal dan juga menghafal dan juga metode saat bermain. Dan juga yang terakhir yaitu media visual atau audio. Menggunakan media visual atau audio itu bisa menggunakan gambar, video animasi Islami, dan juga buku yang bergambar bisa meningkatkan pemahaman terhadap anak terhadap hadis. Jadi visualisasi itu akan memudahkan anak memahami makna dan situasi dari isi hadis.
Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.